Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya sudah jam 7, jam 8 waktu Indonesia Tengah. Kita mulai saja. Pesertanya juga sudah mulai banyak. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain, saya sampaikan lagi beberapa tata tertib diskusi online kita malam ini. Peserta nanti boleh mengajukan pertanyaan dengan cara mengklik tombol raise hand yang ada di partisipan itu ya. Nah, kemudian dapat juga Bapak Ibu sekalian menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan saya bacakan. Nah, lalu daftar hadir, linknya akan disampaikan begitu narasumber telah selesai menyampaikan materinya. Nah, pengisian daftar hadir ini paling lambat itu 20 menit setelah acara ini berakhir. Dan saya perlu kami ingatkan juga bahwa pengisian nama, kemudian gelar, ataupun instansi asal Bapak itu kami sarankan ditulis dengan hati-hati karena apa yang Bapak ketik dan entry itulah yang akan tertulis pada sertifikat. Nah, kemudian hanya peserta yang mengisi daftar hadir yang akan mendapatkan sertifikat kehadiran. Nah, jadi kalau nanti meskipun hadir tapi tidak mengisi daftar hadir, tetap tidak akan dapat sertifikat. Nah, kemudian sertifikat ini paling cepat akan dapat Bapak Ibu download 2 kali 24 jam setelah kegiatan ini ya, sekitar tanggal 20 November. Dan nanti akan diinformasikan juga linknya di WA Group MS Kelas Khusus. Nah, kemudian kalau nanti Bapak Ibu sekalian ingin mungkin mengulang lagi, ada rekaman acara hari ini yang ada di YouTube MS Training and Consulting. Nah, demikian saya sampaikan peraturannya. Pada malam ini kita mulai saja. Sebelumnya, untuk mengambil berkah agar acara ini juga lancar dan ilmu yang kita terima nanti bermanfaat, ada baiknya kita berdoa. Berdoa kami persilahkan. Demikian. Nah, pada malam ini adalah tema yang akan disampaikan itu adalah tema yang paling pas ya, karena menjelang akhir tahun itu adalah pasti masalah ini akan terulang gitu ya. Dan tentunya para pelaku pengadaan, baik itu PA, KPA, maupun penyedia biasanya ketar-ketir ya, terkait dengan penyelesaian kontrak. Nah, untuk tidak berlama-lama, saya persilahkan kepada Pak Muji Santosa. Mungkin tidak perlu saya kenalkan lagi, narasumber kita pada malam ini telah hadir, yaitu Bapak Muji Santosa. Kepada Bapak saya persilahkan. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih Pak Kasman dari Pemprov Kalimantan Selatan ya. Baik Bapak Ibu, suara bisa didengar jelas? Jelas Pak. Oh, jelas ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam pengadaan. Bapak Ibu yang hormati, kita akan bicara mengenai penyelesaian kegiatan pada tahun anggaran 2020 ini. Dan mungkin kalau ada waktu nanti kita akan bahas mengenai persiapan tahun anggaran 2021. Jadi kalau mengikuti skema APBN, anggaran dan belanja negara ya, bukan APBD, setiap
setiap tahun Dirjen Perbendaharaan itu mengeluarkan aturan, namanya langkah-langkah akhir tahun. Jadi aturan itu hanya berlaku setahun, setiap tahunnya keluarlah peraturan itu. Ya, untuk tahun ini keluarlah Dirjen berapa itu? Nomor 20 tahun 2020 ya. Jadi setiap tahun ya mekanisme keuangan negara itu ada batas pencairan. Ya. Kenapa ada batas pencairan? Ya, jadi batas pencairan untuk tahun ini tanggal 17 Desember. Mengapa ada batas pencairan? Karena setelah tanggal 17 Desember, ya Kementerian Keuangan ya, itu fokus untuk melakukan penerimaan negara, mengkoleksi penerimaan negara. Ya. Jadi tidak terganggu lagi oleh proses-proses pengeluaran negara. Ya. Maka pengeluaran negara dibatasi. Ya, bahkan untuk tahun-tahun yang terakhir-akhir ini pembatasannya sudah dimulai di bulan Oktober. Jadi di bulan Oktober kalau ada serah terima pekerjaan untuk tanggal sekian sampai tanggal sekian, batasnya adalah tanggal sekian ya. Itu. Jadi itu adalah dasarnya adalah Undang-Undang 1 tahun 2004, kemudian PP-nya adalah PP 45 tahun 2013, yang sekarang adalah PP 50 tahun 2018. Peraturan Menteri Keuangannya, ada Dirjen Perbendaharaannya gitu ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Langkah-langkah menghadapi akhir tahun itu sudah dimulai di bulan Oktober ya. Kemudian di bulan November dan sebagainya. Yang intinya nanti adalah di tanggal berapa? Tanggal 17 ya. Tanggal 17 Desember. Dan ternyata tanggal 17 Desember pun hari kerjanya juga 17 ya. Ini contohnya di bulan Oktober. Serah terima dibatasi 12 Oktober. Jadi SPM berita acara serah terima ya sampai dengan 30 September itu batasnya adalah 12 Oktober. Nah, nanti berikutnya ada lagi batas lagi ya. Terus sampai dengan yang Desember. Desember ini ya yang warna ini kuning ini ya. Ini adalah tanggal 17. Di situ SPM dengan berita acara serah terima 15 sampai 31 Desember, batasnya di tanggal 17 ini. Ya. Jadi semua pengeluaran ya itu diatur dalam setiap bulannya. Ya. Yang krusial, yang penting adalah di sini di tanggal 17 Desember. Ya. Ini adalah berita acara serah terima antara tanggal 15 31 Desember, batasnya di sini. Ya. SPMLS kontraktual. Jadi kontrak APBN dengan berita acara terima tanggal 31 sampai 31 ya. Kalau ada serah terima pada batasnya adalah 17 Desember, maka harus menyerahkan namanya jaminan pembayaran akhir tahun ya. SPMLS tadi ya 15 sampai 31 Desember diajukan paling lambat tanggal 17 Desember. Ya. Jadi tidak boleh melebihi tanggal ini. Jadi setelah tanggal 17 sampai dengan 30 September nggak ada tagihan yang disampaikan. Ya. Sedangkan penerbitan SP2D-nya paling lambat terbitlah tanggal 21 Desember. Nah, gitu. Untuk ke sana nanti berarti ada namanya jaminan pembayaran. Jaminan pembayaran dibuat dari apa? Dari bank, bukan asuransi ya, dari bank. Ya. Bahkan yang lalu-lalu banknya pun ditegaskan bank kota setempat. Kalau yang ini saya perhatikan kok nggak ada kalimat bank setempat. Ya, yang penting dari bank ya. Untuk apa? Diklarifikasi lah. Kalau banknya Bank Mandiri, walaupun lain kota, tetaplah diklarifikasi. Benar nggak itu jaminan tadi? Ya, jaminan tadi ya. Jadi Satker mengajukan SPMLS kontraktual yang akan serah terimanya 15 sampai dengan 31 Desember ke KPKN dilampiri jaminan, asli jaminan, dan surat kuasa klaim. Jadi yang mengklaim, yang mencairkan nanti adalah KPPN. Maka KPPN diberi surat kuasa klaim. Ya. KPKN nanti menerbitkan SP2D atas tagihan kita, SPMLS. Ya. Jadi kalau nanti diselesaikan 100%, berarti tidak ada pencairan jaminan tadi ya. KPKN nanti akan menyerahkan asli jaminan. Kalau tidak selesai, tidak dapat selesaikan, maka akan dicairkan jaminan tadi. Bagaimana kalau uang prestasi? Ya, sama juga akan dicairkan. Cuma nanti ada
sanksi dan sebagainya ini yang tidak selesai atau one prestasi. Ini nanti bisa dibaca aja ya. Berikutnya yang beban SBSN. Jadi ada yang proyek-proyek SBSN, surat berharga syariah negara, ya itu bisa multi-years ya. Pekerjaan yang diperkirakan selesai 100% menggunakan jaminan pembayaran ya, itu masih bisa dilanjutkan di tahun berikutnya ya. Bisa dilanjutkan di tahun 2021. Itu kalau yang SBSN, yang bukan SBSN ya pekerjaan berhentilah sampai dengan 31 Desember. Kontrak multi-years SBSN, surat yang dasarnya DIPA, surat syariah negara, pekerjaan kontraktual tahun jamak multi-years atas beban SBSN dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian. Ya. Dengan mengajukan perpanjangan persetujuan kontrak tahun jamak sehingga bisa melebihi 31 Desember ini. Berikutnya ini yang hal yang agak khusus ya. Sisa pekerjaan penanganan COVID-19 dan atau pemulihan ekonomi nasional, PEN, istilahnya PEN ya, pemulihan ekonomi nasional yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2020 dapat dilanjutkan ke tahun 2021 yang dapat dibiayai dengan sisa penerbitan SBSN dengan tujuan tertentu. Untuk selain kegiatan COVID, untuk selain kegiatan penanganan COVID dan atau pemulihan ekonomi nasional atau PEN, penyelesaian pembayaran dilakukan sesuai PMK. Ya, berartilah sampai dengan 31 Desember gitu ya. Jaminan pembayaran. Apa itu jaminan pembayaran? Ya. Jaminan pembayaran ini sudah lama, Bapak Ibu. Ya, mungkin saya tahu udah 30 tahun yang lalu jaminan pembayaran. Ya. Nggak tahu ini Pak Kasman sudah lahir belum tahu 30 tahun yang lalu ya. Jaminan pembayaran apa tuh? Jaminan atas pembayaran untuk tagihan penyedia barang jasa atas kontrak yang prestasi pekerjaan belum mencapai 100%. Jadi kalau tanggal 15 Desember masih berapa? 87%. Masih 87%. Pada kapan? Tanggal 15 Desember. Kontrak berakhir 31 Desember. Jadi masih ada 13% lagi. Tapi kapan nih nagihnya yang 13%? Ya nggak ada waktu lagi nagihnya karena sudah ditutup. Ya. Tagihan-tagihan itu di posisi tanggal 17 ya udahlah. Maka bisa dibayar 100% dengan menyerahkan jaminan. Jaminannya berapa di contoh ini? Contoh ini adalah 13%. Ya. Selanjutnya disebut jaminan pembayaran akhir tahun adalah jaminan tertulis dari bank umum. Bank ya, jadi dari bank. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan Indonesia Exim Bank. Dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar sisa pekerjaan. Tadi contohnya sisa pekerjaan 13% yang belum diselesaikan. Atau sebesar perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan. Tadi kan 87%. Selesai nggak 100%? Kalau diperkirakan selesai 100% berarti 13%. Tapi kata penyedia, Pak, saya nggak akan sanggup juga kok 13%. Berapa sanggupnya? Saya cuma 8%. Ya sudah, berarti jaminannya 8% misalnya gitu ya, perkiraan yang akan diselesaikan. Untuk menjamin bahwa apabila penyedia jasa tidak menyelesaikan pekerjaan yang telah dilakukan pembayarannya, maka penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilai jaminan. Nah, ini jaminan pembayaran adanya di akhir tahun ya. Ini contoh ya, berita acara prestasi pekerjaan. Ini yang perlu menjadi perhatian ini. Misal kontrak berakhirlah 30 Desember 2020. Batas pencairan pembayaran berapa? Kapan? Batas pencairan pembayaran adalah 17 Desember 2020 ini. Ya. Dan diajukan oleh penyedia untuk diperiksa, ya ternyata diperiksa sampai dengan 15 Desember, prestasi terperiksa 77%. 77%. Jadi masih berapa itu? Masih 23%. Tanggal 16 diajukan pembayaran. 16 Desember ya, diajukan pembayaran. Berapa pembayaran yang dilakukan? Pembayaran yang dilakukan adalah 77%. Tapi sudah nggak ada lagi waktu untuk nagih kan di tahun anggaran ini, ya maka bisa ditambahkan lagi 23% dengan jaminan. Jadi nilai jaminannya adalah 23% dari nilai kontrak. Ya. Berapa prestasi pembayaran yang dibuat? Prestasinya pada saat ini ya dibuat aja 77%. Jangan dibuat 100%.
Yang sering terjadi, kadang-kadang kita salah menerapkan. Dibuat berita acara, prestasi pekerjaan 100%, padahal faktanya adalah 77%. Ya sudahlah, dibuat 77%, terbayar 100% dengan ada jaminan pembayaran senilai 23%. Kalau memang rencananya sampai 30 Desember akan bisa diselesaikan seperti itu. Ya. Jadi inilah yang perlu dipahami, risiko berkontrak. Kontrak jangan sampai terlambat, bahan prestasi, sengketa, kerugian negara, tipikor. Ya, maka perlu perencanaan dan pengendalian yang memadai. Karena rumitnya dan ruwetnya di bulan Desember, ketika saya jadi PPK, saya nggak mau ikut kerumitan itu. Maka semua kontrak-kontrak saya usahakan berakhir paling lambat 30 November. Sehingga kita nggak sibuklah di bulan Desember dengan kerumitan keuangan seperti ini. Ya. Bahkan yang 30 November, di sini ya posisi 30 November, kita juga melakukan serah terima pemeriksaan di awal November lah. Ya. Bukan di sini. Ketika di sini akhir November ya ada masalah dan sebagainya, rumit. Udahlah di awal November kita sudah mulai melakukan pemeriksaan. Seperti itu yang kita lakukan. Jangan sampai kita itu ribut dengan pemberian waktu 50 hari dan sebagainya. Jadi syarat saya 50 hari itu dihindarilah. Jadi anggaran itu sampai dengan 31 Desember. Ya. Kalau di Kepresnya, Kepres 16 tahun 2018 ya, pekerjaan bahkan dapat melampaui tahun anggaran, kalimatnya itu ya. Jadi APBN dan anggaran 2020 itu berakhir kapan? Berakhir sampai dengan 31 Desember. Jadi uang itu berhenti sampai di sini, 31 Desember. Ya, maaf. Berhenti sampai dengan 31 Desember. Berhenti 3 Desember pun itu dibatasi. Batas pencairan adalah 17 Desember. Jadi 17 Desember sampai ke sini nggak ada tagihan lagi. Maka penyedia bisa menyerahkan namanya jaminan pembayaran dari bank umum. Ya. Bagaimana kalau nggak selesai? Kalau nggak selesai ke tahun berikutnya, tahun 2021, boleh itu sisa pekerjaannya diselesaikan. Dengan mekanisme 50 hari, dengan mekanisme 90 hari, bagaimana kalau lebih 90 hari? Nah, kalau saya hindarilah Desember, kalau bisa selesailah di sini di bulan November atau sebelumnya ya, gitu. Jadi kalau menurut saya pemberian kesempatan itu merupakan kegagalan kita mengendalikan kontrak, bukan kegagalan kontrak ya, tapi kegagalan mengendalikan kontrak. Ya, mungkin kontraknya nanti selesai, mungkin juga tidak selesai. Jadi kegagalan mengendalikan kontrak, pemberian kesempatan pesan kontrak adalah kegagalan pengendalian kontrak. Ada yang protes ke saya, Pak, itu kan value for money. Dan orang kontrak, supaya kontrak itu mencapai value-nya, selesai dan sebagainya. Iya, bukan kegagalan kontrak, tapi ya itu adalah kegagalan pengendalian kontrak. Bagaimana pemberian kesempatan sampai dengan 50 hari? Disebutkan dalam Kepres 16 tahun 2018 di pasal 56-nya, dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir. Apakah kontraknya 30 Oktober, ataukah 30 November, ataukah 31 Desember? Namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan. Ya, ini PPK yang menilai. Maka PPK bisa berikan kesempatan pada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini artinya apa? Pemberian kesempatan adalah kewenangan PPK, bukan haknya penyedia. Ya, kadang-kadang penyedia santai-santai mengejar menyelesaikan kontraknya, nanti ada 50 hari lah, sesuai aturan hak saya. Bukan. Itu adalah kewenangan PPK untuk memberi atau tidak memberi. Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan itu dibuatkan adendum kontrak. Adendum kontrak bahwa ada pemberian kesempatan dengan pengenaan denda. Ya, pengenaan sanksi denda. Dan penyedia harus memperpanjang jaminan pelaksanaan. Pemberian kesempatan ini dapat melampaui tahun anggaran. Ya. Kemudian kalimat 50 hari muncul di mana? Kalau dalam Kepres 54 dulu ada. Sekarang dalam Kepres 16 tahun 2018 tidak ada kata 50 hari. 50 hari itu munculnya dalam peraturan EKWP nomor 9 tahun 2018. Berdasarkan penelitian pejabat dan kontrak, penyedia tidak akan mampu walaupun diberikan sampai dengan 50 hari, ya maka ya tidak bisa diberi pemberian kesempatan. Nah, atau penyedia dinilai mampu. Ya. Kalau mampu maka diberikan 50 hari. Nah, ini kalimatnya muncul di sana, 50 hari kalender. Ya.
apakah harus 50 hari? Dalam prakteknya sering di seragaman, udahlah kasih 50 hari. Harusnya ada penilaian. Berapa hari yang diperlukan? Tadi contohnya berapa tadi? 77% ya. Kalau 77% berarti kan kurang 33%. 33%. Seharinya berapa capeknya? Ternyata sehari capeknya hanya 0,5. 0,5 ya kali 33 berarti butuh 66 hari. 66 hari. Nggak cukup itu dikasih 50 hari. Berarti dinilai Anda harus meningkatkan, menambah alat, mungkin gitu ya, menambah tenaga, atau menambah alat, tenaga, ya, atau metodenya yang harus dirubah, waktu harus ditambah, dan sebagainya, sehingga dia bisa sehari 2%. Kalau 2% kali 33 ya berarti separuhnya lah, bisa selesai dalam waktu 18 hari misalnya gitu ya. Tidak harus 50 hari seperti itu. Ya, tapi kalau tadi dinilai hanya 0,5 kali 33 butuhlah 66 hari. Wah, nggak selesai juga kok dikasih itu. Ya. Jadi harus diperhatikan ini kinerja penyedianya ini. Mencapai nggak? Bisa nggak diberi tambahan waktu? Kalau tambahan waktunya 33%, kalau sehari 2%, berarti kan nggak perlu lama-lama, mungkin sekitar 18 hari saja. Jadi tidak dimaknai harus 50 hari. Ya. Berikutnya, bagaimana memenuhi pemberian kesempatan 90 hari? Ini adanya dalam PMK Kementerian Keuangan nomor 243 tahun 2015. Nah, ini suatu prosedur yang rapi PMK ini. Mungkin boleh kita tiru prosedurnya. Kalau untuk penerapan 50 hari juga bisa dipakai ini ya. Jadi penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke tahun berikutnya adalah memenuhi ketentuan sebagai berikut. Ya, apa itu? Berdasar penelitian PPK, penyedia barang jasa akan mampu menyelesaikan pekerjaan kalau diberi 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan. Mengapa ada kalimat 90 hari ini? Ya perhitungannya gini, 90 hari. Ini datangnya auditor BPK RI. Ya, auditor BPK RI akan datanglah. Mungkin di bulan Februari, Maret, atau April. Jadi masih, ya auditornya belum selesai lah. Ketika auditornya belum selesai, ya kita masih bisa berikan kesempatan pada penyedia 90 hari. Dasarnya itu. Ya. Jadi masih adalah auditor datangnya sampai April, ya bisa selesailah 90 hari. Penyedia barang jasa sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 hari dengan membuat surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas materai. Berdasar penelitian KPA, pembayarannya ada nanti di tahun depan dengan revisi anggaran. Jadi KPA harus terlibat di sini, bukan keterlibatan PPK sendiri. Jadi PPK jangan mengambil alih tanggung jawab sendiri. Kita libatkan KPA, kuasa pengguna anggaran. Atau kalau di daerah mungkin ya pengguna anggaran. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab negara, jangan kita ambil alih. Kita serahkan aja kepada para pihaknya ini ya. Berikutnya surat pernyataan kesanggupan. Paling sedikit muat apa? Surat kesanggupan dari penyedia tadi ya. Bahwa penyedia sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan. Waktu yang diperlukan sisa pekerjaan paling lama 90 hari. Ya. Terus bahwa penyedia jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan. Denda keterlambatan. Terus penyedia menyatakan tidak menuntut denda atau bunga kalau apa? Kalau terlambat dibayar. Kenapa terlambat? Karena harus ada revisi anggaran. Jadi kembali pada sini tadi. Ya. Jadi uangnya itu hanya berhenti sampai 31 Desember. Di sini uangnya nggak ada. Uangnya harus merevisi anggaran yang ada. Anggaran yang ada diambil dari perjalanan dinas, ATK, dan sebagainya, direvisi untuk membayar sisa kerjaan konstruksi tadi. Jadi uangnya berhenti di sini, uangnya sini nggak ada. Berarti harus melalui revisi. Apalagi kalau di Pemda di daerah, mungkin revisinya melalui APBD perubahan. Itu bisa lama tuh di bulan September. Jadi diselesaikan di sini. Januari sampai Maret, pembayarannya di bulan September. Maka penyedia ya tidak menyatakan menuntut denda dan bunga karena terlambat dibayar itu ya. Kemudian dalam PMK ini KPA memutuskan. Jadi ada keputusan dari KPA, bukan
keputusan sendiri dari PPK. KPA memutuskan akan melanjutkan sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya, atau memutuskan tidak melanjutkan ke tahun anggaran berikutnya. Nah, peran KPA ini dapat dibantu oleh APIP, Inspektorat Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya, PPK melakukan perubahan kontrak, adendum kontrak. Ya. Jadi kalau di anggaran tahun berikutnya, PPK buat perubahan kontrak, menyantumkan sumber dana untuk biaya penyelesaian. Dan adendum ini tidak boleh menambah jangka waktu masa pelaksanaan pekerjaan. Perubahan kontrak dibuat sebelum kontrak berakhir. Ya. Jadi perubahannya ini dibuat sebelum kontrak berakhir. Ya. Penyedia barang jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai pekerjaan. Ya. Sebelum dilakukan tanda tangan perubahan kontrak. Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan mengakibatkan nanti denda lebih dari 5%. Ya, kalau diberi waktu 90 hari, berarti dendanya kan melebihi itu 5%. Maka penyedia barang jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan. Sehingga menjadi 1/1000 kali hari kesanggupan. Jadi kalau kesanggupnya 90 hari, ya jaminan pelaksanaannya 9%. Kalau 60 hari, ya 6% gitu ya. Itu Bapak Ibu, kalau melebihi kalau sampai dengan 90 hari. Bagaimana kalau melebihi 90 hari? Nah, saya pernah ditanya ya, dalam suatu bangunan gedung, ya, PPK-nya tanya, Pak, ini kontrak saya nggak selesai, boleh nggak saya tambahin 50 hari? Boleh. Terus dia tanya lagi, setelah 50 hari, tanya lagi, Pak, ini belum selesai, boleh nggak saya ngikuti yang 90 hari? Bapak instansi APBN? Ya, ya udah Pak, boleh itu PMK 243, 90 hari. Ya boleh. Ternyata 9 hari pun nggak selesai. Pak, boleh nggak saya tambah lagi? 12 hari. Kenapa? Ini Pak, pintu sama lantainya, keramiknya belum dipasang. Itu butuh waktu ya 7 hari lah. Ya, saya tambahlah 12 hari. Boleh nggak Pak? Ya boleh aja, supaya selesai pintu-pintu dan lantainya tadi. Nah, yang bersangkutan PPK tadi tanya ke saya, Pak, itu aturannya di mana boleh 90 hari? Nggak ada. Loh, kok nggak ada Bapak kasih saran ke saya? Iya, Bapak ingin selesai nggak gedungnya tadi? Kalau ingin selesai, ya selesaikan aja. Kenakan denda aja, denda lagi. Yang semula dendanya 50, 90, sekarang kenakan denda menjadi 102 hari. 102 hari. Oh gitu Pak. Ya, oke. Tapi sebelum Bapak mengakhiri pembicaraan saya mau tanya, dendanya dari mana nih? Dari nilai kontrak atau bagian kontrak? Bukan itu Pak. Loh, dari mana? Dari nilai kontrak atau bagian kontrak? Bukan Pak, dari sisa kontrak. Oh, pantas. Dari sisa pekerjaan. Ya, kalau nilai kontrak kan jelas, gedung semuanya 10 miliar, itulah nilai kontrak. Kalau dari bagian kontrak, jelaslah itu apa? Lantai, lantai, dinding dan sebagainya, bagian-bagian itu ya. Kalau dari sisa gimana nih? Lantai sudah dikerjain 70%, sisa lantai 30%. Wah, itu dendanya dari itu. Dari sisa lantai 30% tadi. Itu kan kecil sekali. Kalau dari nilai kontrak 10 miliar, satu hari berapa tuh? 10 juta. Kalau dari bagian pekerjaan, lantai nilainya berapa? Nilainya 700 juta, Pak. Ya, kalau sehari berarti berapa? 700.000. 700 juta bagi 1.000 kan 700.000 sehari. Tetapi kalau dari sisa lantai 30%, 30% berapa? 210. Berarti sehari dananya 200.000. Padahal nilai kontraknya 10 miliar. Jadi penyedia santai-santai aja. Padahal gedung itu nggak bisa diserahkan per bagian-berbagian. Jadi gedung itu cocoknya apa? Dari nilai kontrak. Jadi dendanya dari mana? Dari nilai kontrak. Jadi berapa kalau 10 miliar? 10 miliar ya artinya sehari 10 juta dendanya, bukan 210.000 tadi. Ya. Jadi ketika dendanya pas seperti itu, ya penyedia akan menyelesaikan pekerjaan. Jadi saya tegaskan kembali, ketika di akhir tahun anggaran tidak selesai, itu jangan menjadi tanggung jawab pribadi. Tadi contohnya,
77%. Ya sudah dibayar aja 77%. Penyedia harus menyerahkan berapa ya? 77 berarti 23 ya, 23%. 23% jaminan. Ya, maka dibuat berita acara 77% dengan jaminan pembayaran 23%. Yang terjadi sering-sering ya tadi berita acara prestasi dibuat 100%. Nah, itu artinya kita mengambil alih tanggung jawab negara. Sudahlah dibayar 77% dengan jaminan. Ya, nanti berikutnya sampai dengan 31 Desember ternyata prestasinya 88%. Ya sudah dicairkannya 12% tadi. Nggak usah dia dibayar, Pak. Ini saya bayar aja lah, Pak. Loh, kenapa? Tahun anggaran berikutnya, Pak, tidak sempat saya anggarkan yang 12% tahun anggaran berikutnya. Nanti pun kalau merevisi anggaran, uangnya juga kelihatannya nggak ada. Sudahlah saya bayar 100%. Serahkan dia jaminan di posisi tanggal 31. Jangan, Pak. Itulah sering-sering BPK ngambil alih tanggung jawab itu. Ya, memang kalau uangnya nggak ada, ya nggak apa-apa. Negara pasti akan membayar nanti. Jangan kita ambil alih itu menjadi tanggung jawab kita. Sehingga kita agak-agak menyimpang dari prosedur yang resminya. Ya sudah, dia dibayar 88%, ya dibayar aja 80%. Dia kerjain mungkin sampai 100%, 12% nanti gimana? Ya 12% nanti ya kita cari. Bisa dibayar kalau memang ada prestasinya. Kalau ada prestasinya. Jangan di 100% kan. Ya. Bagaimana revisi tahun anggaran berikutnya? Kalau saya ngamati APBN yang lalu-lalu, revisinya gini. Kalau sampai ada sisa tagihan tadi, sampai dengan 200 juta, itu adalah diaudit sendiri oleh PA-KPA-nya, oleh KPA-nya lah, diaudit sendiri. Bisa diaudit, dan itu menjadi dasar pembayaran, kalau sampai dengan 200 juta. Kemudian kalau sampai dengan 2 miliar, diauditlah oleh inspektoratnya. Kalau di atas 2 miliar oleh BPKP. Tapi untuk revisi nggak ada nih aturannya ini. Ya. Seperti itu Pak prosesnya. Ya. APBD gimana APBD? Kalau APBN saya katakan tadi, proses-proses ini sudah lama Pak. Ya. Lebih dari 30 tahun yang lalu sudah ada. Nah, di APBN itu seperti itu. Tapi dalam pelaksanaan pun PPK-PKBN banyaknya nggak bisa menerapkan, nggak tahu cara menerapkannya. Sehingga dibayar 100%. Ya. Di APBD gimana? Ya, di APBD kalau dilihat aturan keuangannya maupun PP APBD-nya ya, PP 12 saya belum menjumpai, ya di Permendagri-nya belum saya jumpai juga. Tapi bisa nggak APBD membuat aturan? Ya ditiru aja Pak. Ya ditiru aja aturan-aturan tadi. Pertanyaannya, apakah APBD itu adalah batas pencairannya dibatasi? Karena saya lihat beberapa daerah itu tidak dibatasi, batas pencairan LS-nya itu bisa sampai dengan 31 Desember. Jadi kalau batas pencairannya LS-nya sampai dengan 31 Desember, nggak usah ditiru ini langkah-langkah akhir tahun. Tapi kalau di daerah membuat, waduh Pak, saya nggak sanggup kalau akhir tahun banyak tagihan. Saya buat mekanisme batas pencairan misalkan tanggal 17 Desember, ya maka ya diperlukan adanya tadi jaminan pembayaran. Maka diperlukanlah aturan untuk APBD. Ini saya lihat beberapa daerah sudah melakukan ini. Depok, Kabupaten Semarang, Kota Makassar. Dulu ya, nggak tahu kalau sekarang ada nggak ya. Tadi saya lihat juga dari Provinsi Jawa Timur. Ya silahkan buat aturan tadi. Cuman aturan tadi harus jelas, jangan sekedar niru Pak. Kenapa dibuat? Kalau di daerah masih bisa dicairkan sampai tanggal 31 Desember, nggak perlu membuat aturan seperti ini. Langkah-langkah akhir tahun. Tapi kalau di situ ada pembatasan, misalkan Provinsi Jawa Timur banyak tagihannya di akhir tahun, ratusan tagihan, maka perlu diatur batas-batas pencairan. Kalau diatur semacam itu, ya perlulah namanya jaminan pembayaran ini. Oke, saya pikir itu aja. Yang lainnya nanti kita bahas saja kalau ada waktu ya. Mungkin Pak Kasman bisa dibuka pertanyaannya. Yang penting banyak pertanyaan bisa terjawab. Kalau masih ada waktu, kita bahas materi sisanya ini. Silakan Pak Kasman. Ya, makasih banyak Pak Muji Santosa atas pemaparannya yang jelas ya tadi butir-butir permasalahan dan solusi. Ini ada satu yang raise hand, Pak Aco Abdullah. Silahkan Pak Aco dibuka speaker.
Halo. 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 Ya Pak, silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Munji. Mungkin ini yang saya mau tanya ini agak sedikit melenceng, tapi mungkin agak ada hubungannya. Begini Pak Munji, di akhir tahun ini kan ada tender Pradipa ya Pak, biasanya ya sebelum tahun 2021. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah saya melakukan tender yang nilainya itu masih memungkinkan untuk dilakukan di pertengahan tahun depan? Yang ditenderkan itu kan perencanaannya dulu ya, tender Pradipa ya. Misalnya bangunan konstruksi yang nilainya hanya sekitar 1 sampai 3 M. Nah, gitu aja Pak Muji. Terima kasih. Yang Bapak itu adalah materi ujungnya ini ya. Jadi untuk tahun anggaran berikutnya bagaimana? Ya kita bisa sebelum tahun anggaran. Ya. Di dokumen tendernya nanti kita sebutkan mengenai status anggaran ini. Bila mana anggaran ini nanti berkurang atau tidak jadi, maka tender ini bisa dibatalkan dan tidak ada tuntutan terhadap hal itu. Oh ya. Bisa. Berarti tetap bisa ya Pak ya? Ya bisa, malah itu yang didorong seperti itu. Oh siap. Oke. Tender ini tadi Pak, supaya kita nggak buru-buru, nggak habis waktu dan sebagainya. Walaupun konstruksinya mungkin nanti di bulan Juni atau Juli, ya cocok ya sekarang itu, sehingga kita banyak waktu lah. Gitu. Itu ya. Baik. Ya, makasih Pak. Gimana? Sudah jelas ya Pak Acol ya. Nah kemudian yang dua yang raise hand Pak Haryadi Jurianta. Silakan Pak Haryadi. Ya Pak, selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak, saya mungkin ingin mempertanyakan tentang tadi saya membenarkan juga Pak bahwa selama ini kan mereka penyedia merasa bahwa 50 hari bekerja denda itu adalah haknya penyedia gitu kan. Nah jadi memang untungnya Bapak juga memberikan pencerahan di sini karena selama ini memang banyak yang mempunyai persepsi bahwa bekerja denda itu adalah hak penyedia, padahal itu adalah kewenangan dari PPK. Nah tapi begini Pak, terkait beberapa kontrak-kontrak itu ada beberapa yang ternyata berakhir kan di tanggal 28 atau katakanlah maksimal 31 Desember Pak. Nah terkait bagaimana kalau misalnya pada saat kontraknya memang sampai 31 Desember Pak. Artinya di klausul kontrak sudah menyatakan bahwa sampai 31 Desember. Nah sedangkan dari surat edaran yang ada, penyedia itu harus menyelesaikan tanggal 7 Desember. Apakah pada saat perjalanan, pada saat adendum kontrak, PPK menyarankan untuk merubah dari tanggal 31 Desember untuk berakhir menjadi 7 Desember agar PPK tidak kesulitan lah Pak menghadapi pembayaran akhir tahun. Nah, apakah penyedia berhak Pak menolak untuk tidak mengakhiri kontraknya di tanggal 7 Desember? Itu pertanyaan saya. Bapak dari Pemda mana Pak? Di Kota Pontianak Pak. Ya, apakah Kota Pontianak ada edaran semacam itu bahwa ya, 7 Desember? Ada di provinsi itu untuk menyarankan sebenarnya bahwa pekerjaan harusnya diselesaikan tanggal 7 Desember. Nah, pada saat adendum mungkin ada adendumnya untuk dirubah dari 31 Desember menjadi 7 Desember. Dirubah dari 31 Desember menjadi 7 Desember. Nah, itu apakah penyedia boleh menolak, Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah kalau misalnya kita melakukan pencairan 7 Desember, kita boleh mengajukan jaminan pembayaran sebesar kekurangan kontrak
dari 31 Desember itu, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi kontrak berakhirlah 30 Desember. Ternyata ada aturan dari keuangan agar tagihan-tagihan diajukan tanggal 7 Desember. Maka kita meminta penyedia untuk kontrak diakhiri 7 Desember. Ya, penyedia ketika PC, Mbak, contraction meeting atau kick-off meeting atau rapat persiapan dalam kontrak kan sudah menjelaskan program mutunya. Kerjaan ini harus untuk tahap ini selesaikan sekian, hal ini selesaikan tanggal sekian, dan ini yang terakhir tanggal 30 Desember. Ketika kita minta ke 7 Desember ya nggak bisa, Pak. Semuanya kan sudah terjadwal. Ketika ditarik, bisa nggak? Kalau untuk pengadaan barang mungkin bisa. Tapi penyedia, bisa nggak ini? Semuanya diselesaikan tanggal 5 Desember sehingga 7 Desember kamu bisa nagih. Oh bisa. Ya kalau bisa gitu nggak apa-apa, Pak. Kalau bisa ya nggak apa-apa. Ya, konstruksi. Bisa nggak dibuat seperti itu? Mungkin bisa, juga mungkin tidak. Ya. Ketika itu yang tidak logis, ya nggak bisa. Ya. Oh nggak bisa ini, Pak. Ini harus finishing, pengecatan, dan sebagainya. Nggak bisa itu, Pak. Dikejar, harus selesai 7 Desember. Ya, tetap sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Maka saran saya, ya, saya itu sebagai PPK selalu bilang, semua kontrak-kontrak saya ketika awal tahun, Pak. Jangan berakhir Desember, berakhirlah 30 November atau 30 Oktober gitu, Pak. Walaupun aturan membolehkan sampai dengan 31 Desember. Ya kita jangan tersisa oleh aturan. Atau kita minta aturannya, oh supaya boleh gimana. Ya itu, Pak. Diatur aja ketika merencanakan agar kontrak-kontrak ini berakhirlah 30 September atau 10 November. Nggak usah ke Desember sana. Bisa, ya, Pak. Kalau untuk yang pertanyaan kedua, Pak, misal begini, pada saat karena kami terikat 7 Desember kan harus 100% lah. Nah, katakanlah di 7 Desember udah 92% gitu kan. Nah, bisa nggak, Pak? Harusnya kita masih punya waktu sampai 30 Desember atau 31 Desember. Tapi akhirnya kita di 7 Desember dengan kesepakatan antara PPK dengan penyedia menyatakan bahwa pekerjaan itu di 100-kan. Nah, cuma itu konsepnya saya masih bingung, Pak. Apakah di 7 Desember itu pekerjaannya di 100% kan di laporannya? Apakah hanya berita acara pembayaran di tanggal 7 itu di 100% kan, tetapi laporan harian, mingguan, bulanannya menyesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada? Nah, itu yang masih membingungkan, Pak. Ya, mungkin skenario teman-teman kejadiannya 7 Desember 92%. Nah, katakanlah 7 Desember itu PPK pengennya terminnya 100 gitu, tapi kita buat jaminan pembayaran dengan asumsi 8% jaminan pembayarannya. Tapi nanti pada saat progresnya gimana, Pak? Maksudnya apakah di 7 Desember itu berita acara pemeriksaan pekerjaannya sudah menyatakan fisiknya 100%, atau di 7 Desember itu berita acara pemeriksaan pekerjaannya menyatakan hanya 92%, tetapi proses pembayarannya dibayar 100%. Biasanya gimana, Pak? Kalau ada case seperti itu? Nah, ini sering banyak kejadian di APBD. Tanggal 7 Desember. Nah, hari-hari berikutnya nggak bisa pembayaran lagi. Prestasi berapa? Prestasi faktualnya 92%. Prestasi di lapangan 92%. Ya. Maka akan dibayar 100%. Maka dibuat berita acara 100%. Berita acaranya 100%. Prestasinya juga 100%. Itu apa, Pak? Pemalsuan. Jadi banyak hal demikian dibawa ke pengadilan tipikor. PPK-nya melakukan pemalsuan. Kalau nggak sampai ke tipikor, ributlah di LSM. Ya, LSM punya foto bahwa prestasinya 100%. Kenyataannya belum selesai. Jadi, Pak, disinilah LSM ribut, APH memproses, ya, karena nggak sesuai dengan fakta lapangannya. Ya sudah, prestasinya dibuat 92%. Berita acaranya, berita acara prestasi ya 92%. Jangan 100%. Ya, pembayarannya bisa 100% kalau diserahkan jaminan pembayaran. Jadi, berita acaranya 92% ditambah jaminan pembayaran 8%, maka dibayar 100%. Cuman ada nggak aturan di tempat Bapak? Di Pemda. Ya.
Ada mekanisme jaminan pembayaran? Nggak ada, Pak. Oh, itu salah berarti buat aturan tadi penagihan dibatasi 7 Desember. Setelah itu nggak ada mekanisme jaminan pembayaran. Nggak klop aturan tadi. Jadi harus lengkap aturannya. Kalau memang dibatasi 7 Desember, harus ada mekanisme jaminan pembayaran. Ya, kalau tidak dibuka aja. Ya, Kota Pontianak boleh membayar sampai dengan 3 Desember. Nggak banyak kok tagihan-tagihannya. Paling-paling cuma 300 tagihan, 300 SPM. Nggak banyak itu. Kalau saya dulu pernah kerja di KPPN sampai 2.000 Pak tagihannya dalam satu hari. Nggak sempat baca. 2.000 itu tagihan dari mana aja gitu. Ya, 300 tagihan tadi kan cuma dalam seminggu. Nah, kalau saya sehari kan 2.000. Artinya seminggu saya 10.000 tagihan yang sampai ke saya. SPM-nya. Ya, kalau 300 kan kecil. Jadi gitu Pak, Pemda ya. Kalau cuma tagihannya cuma ratusan aja, dibuka aja lah pembayarannya sampai dengan 31 Desember. Lupa ini hari libur ini. Ya makanya kalau dibuat batasan 7 Desember harus dibuatlah mekanismenya tadi ada jaminan pembayaran. Tapi berita acara prestasinya bukan 100% ya, sesuai faktanya 92%. Nah gitu ya. Itu Pak ya. Oke, gimana Pak Kasman? Ya. Sudah jelas ya Pak Haryadi ya. Lanjut, ini ada Pak Rohadian Yosef. Silakan Pak Rohadian. Baik, terima kasih Pak Kasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pak Muji Santosa, mungkin pertanyaan saya berkaitan dengan tugas saya sebagai Pokja pemilihan, Pak ya. Khususnya mengenai pembahasan jaminan pembayaran yang disampaikan Bapak. Di dalam pemilihan Pak, khususnya di dokumen tender itu paling tidak terdapat 5 jaminan ya Pak, 5 jenis jaminan, diantaranya jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan. Tapi saya belum pernah mendapat istilah jaminan pembayaran di dokumen tender Pak ya. Itu kenapa Pak ya tidak disampaikan ketentuan mengenai jaminan pembayaran di dokumen tender, baik di konstruksi maupun di pengadaan barang gitu Pak. Terima kasih. Jaminan pembayaran ini bukan hal yang baru Pak, sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Saya awal kerja sudah ada di jaminan pembayaran. Jaminan pembayaran ini Pak mekanisme keuangan, bukan mekanisme pengadaan. Ya gitu Pak. Maka di pengadaan nggak dibahas karena ini bukan mekanisme pengadaan. Ini adalah mekanisme keuangan. Setiap tahun Kementerian Keuangan mengeluarkan namanya perdirjen. Setiap tahun Pak itu. Jadi tahun depan nanti berubah lagi. Ada perdirjen nanti setiap tahun. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka akhir tahun. Akhir tahun diatur mengenai tata cara pencairan ini. Ya. Itu kan ada namanya mekanisme jaminan pembayaran. Jadi itu bukan dalam pengadaan, itu dalam aspek keuangan. Tapi mohon maaf, kalau kita hanya ngerti pengadaan, tanpa ngerti aspek anggaran, tanpa ngerti aspek keuangan, ya kita kan pusing-pusing aja Pak. Jadi itu harus dipahami Pak menurut saya. Jadi jaminan pembayaran bukan dalam pengadaan Pak ya. Jaminan pembayaran itu aspek keuangan. Begitu baik. Ya Pak? Baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, ada lagi ya. Kemudian ini ada di kolom chat dari Pak Ramadan Yusuf Afif. Nah, beliau bertanya pada minggu pertama bulan Desember baru tercapai progres 77%. Rencana kontrak 95%. Terjadi masa kritis sudah mendapatkan SCM 2. Apakah masih bisa diberi kesempatan meskipun dalam pandangan PPK dan tim teknis masih mampu diselesaikan dalam 50 hari kalender setelah berakhirnya masa anggaran? Ya, jadi ada 77% di awal Desember, ya, diperkirakan di Desember 95%. Ternyata betul, di akhir Desember 95%. Apakah ini teruskan atau tidak? Teruskan tidak, tadi kewenangan PBK. Oh ini penyediaannya kinerjanya nggak bisa bagus, ya sudahlah diputus kontrak aja. Ya, putus kontrak, penyidik kena sanksi dan sebagainya.
atau WPK berpikiran udah loh kurang 5%, kita selesaikan aja. Jadi keputusannya ada di PWK ini, ya, diteruskan atau tidak, ya. Teruskan atau tidak. Jadi sebenarnya keputusan administrasi negara nih, perdata kontrak ya, diselesaikan atau tidak. Jika diselesaikan, diberi kesempatan, berarti ada denda dan sebagainya ini. Ya, sebaiknya ya, kontrak itu dikendalikan sejak awal lah, sejak awal. Ya, sejak membuat rancangan kontrak, Ya, kalau ini titik akhir tahun, mungkin tidak memberi uang muka, agar yang itu adalah penyedia-penyedia yang serius. Atau yang kedua, dendanya dari nilai kontrak. Nah, penyedia akan mikir, kalau diberi pemberian kesempatan, dendanya dari nilai kontrak, ya 1/mil dari nilai kontrak. Kalau 10 miliar sehari 10 juta. Nah itu yang perlu dijaga dalam rancangan kontrak, dikendalikan dalam BCM gitu. Jadi kita bukan ribut di akhir kontrak seperti ini. Ya. Jadi itu yang perlu dilakukan. Jadi pemberian kesempatan yang merupakan kegagalan mengendalikan kontrak. Ya. Gagal pengendaliannya. Kalau mau diselesaikan kontraknya ya silahkan aja Pak, ditambah diberi pemberian kesempatan. Nah, nanti banyak liku-likunya kalau pemberian kesempatan. Nah, rumit hidup ini. Begitu Pak ya? Pak Ramadan Yusuf gimana? Sudah jelas ya? Ini kan waktunya masih banyak. Masih pertengahan November. Jadi kendalikanlah dari sekarang supaya nggak terlambat. Iya. Nah, kemudian lanjut ini dari Bapak Suntani, dana DID yang diberikan ke daerah, mekanisme pemberian kesempatan pakai aturan pusat APBN atau APBD, Pak? Dana DID. Saya belum membaca detailnya ya, juknisnya DID. Ya, apakah DID tadi sama seperti SBSN, bisa meloncat ke tahun berikutnya? Ya, silakan dikaji juknisnya. Biasanya ada juknisnya itu. Kalau nggak ada juknisnya, selesaikan aja lah semuanya di tahun sekarang gitu ya. Maaf, saya belum baca juknisnya DID tadi. Terima kasih, Pak. Nah, kemudian lanjut masih ada di kolom chat ini hibah Sarpras pariwisata untuk pemulihan ekonomi bisa dengan SE 3 2018 hibah APBN ke daerah dengan juknis dari ya seperti DID. Ini apa ya, pertanyaan atau menjelaskan yang di atas tadi? Ini bertanya Pak, ketika untuk pariwisata seperti ini, boleh nggak melakukan keadaan proses pengendalian darurat sesuai SE 3 LKWP? Ya sekarang kondisi darurat kan belum dicabut. Ya kondisi belum dicabut. Maka dapat dilakukan SE 3 LKWP tadi ya, proses pengendalian secara darurat. Itu untuk apa saja? Ya untuk 3 hal. Aspek kesehatan COVID, aspek GPS, jaring pengaman sosial, dan aspek ketahanan ekonomi. Jadi apakah kegiatan pariwisata tadi termasuk dalam aspek kegiatan ekonomi untuk yang terdampak COVID, pariwisata terdampak COVID? Kalau seperti itu ya maka bisa proses pada darurat. Ya. Jadi dikaitkan situ aja Pak. Apakah ini aspek kesehatan, jaring pengaman sosial, mungkin penegakan untuk ketahanan ekonomi dan koperasi, ya dikaitkan aja. Apakah tadi yang pariwisata itu berkaitan dengan ketahanan ekonomi? Kalau sesuai itu ya maka bisa dengan SE 3 LKP pengadaan secara darurat. Itu mungkin yang ditanya yang bersangkutan. Atau silakan Pak Wiratmoko untuk bergabung Pak. Di unmute Pak. Ya, silakan. Silakan Pak. Oh. Tidak mau bergabung. Baik. Ada lagi yang lain yang resen? Tadi izin Pak Muji. Oh, nggak ada ya. Oh, Pak Wiratmoko bergabung. Silakan. Iya, ya. Ya memang betul Pak Muji. Terkait dengan hibah dari Menparekraf itu, kita di daerah ini kan karena dikasihkan di akhir-akhir tahun gitu, jadi kebayangnya sama teman-teman itu ini harus cepat.
Itu proses pengadaannya kalau misalkan dihubungkan dengan untuk penanganan COVID, yaitu tadi itu yang pemulihan ekonomi nasional, teman-teman itu pengen itu dilaksanakan sesuai dengan SE 3. Namun secara ini Pak, objektifnya, kalau untuk kesehatan kan jelas Pak, pengadaan sarana kesehatan untuk menangani COVID, langsung outputnya itu langsung dipakai untuk kesehatan melawan COVID. Kemudian untuk jaringan pengaman sosial, sembako segala macam, pengadaannya oleh PPK itu langsung untuk pembantuan sembako. Tapi kalau misalkan tadi itu untuk pariwisata, misalkan dipakai untuk buat taman atau beli kendaraan untuk pengawasan pariwisata, apakah itu juga bisa dianggap sebagai untuk penanganan COVID dalam bidang pariwisata itu? Ya, saya akan memaknai yang ketiga ya, untuk ketahanan UMKM sama koperasi. Ya. Jadi ketika tidak termasuk itu, ya Bapak perlu tanya yang beri dana, ini termasuk dalam keadaan untuk bisa COVID tidak ini? Nah, itu aja Bang. Ya. Kalau memang kami meminta hitam di atas putihnya nggak dapat itu. Ya, kan saya tadi kan 3 hal tadi kan nggak nyambung dengan 3 hal tadi. Ya sudah, lakukan aja secara tender cepat atau katalog aja yang bisa Bapak lakukan. Atau pengadaan langsung kalau nilainya kecil. Ya, akhirnya teman-teman dari SKPD yang kait dengan itu, ya bisanya kalau untuk sarana prasarana mendukung keindahan, kebersihan, dan keamanan pariwisata, pariwisata, hotel dan restoran itu ya yang PL-PL saja itu Pak. Ya mungkin gitu Pak ya. Iya. Ya, baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Satu lagi boleh Pak? Boleh. Mohon maaf, kami mau konfirmasi juga. Tadi ada kalimat dari Pak Muji. Untuk daerah, apakah bisa langsung memakai aturan di akhir tahun ini dari yang PMK tadi itu, atau membuat sendiri? Jadi dari keuangan buat perwakunya sendiri untuk didarkan. Demikian Pak. Ya, ini kan aspek keuangan. Apakah keuangan itu repot di akhir tahun sehingga dia mengatur batas-batas pencairan? Ketika dia tidak repot, ya nggak usah dibuat aturan seperti tadi, Pak. Dia pun bisa melayani. Repot. Kenapa? Bahkan sering ada tunda bayar segala macam. Kenapa tunda bayar? Iya, kadang-kadang kemarin karena masalah defisit juga. Itu masalah ketersediaan anggaran Pak, lain Pak. Ini masalah pelayanan. Dia banyak sehingga perlu verifikasi nggak sanggup lah, maka dibuat aturan, diatur tadi lah. Ketika itu tidak banyak proses tagihan-tagihannya, ya sebenarnya nggak diperlukan aturan seperti ini. Akhirnya sampai 31 September nggak masalah. Paling-paling tagihannya puluhan atau ratusan aja. Kalau Kementerian Keuangan Pak, tagihannya itu bisa 10.000 Pak, tagihan Pak dalam 1 hari. Nah, itu kan perlu diatur. Jadi satu orang itu melayani 10.000 tagihan. Bagaimana membacanya itu, Pak? Tanda tangan, Pak. 10.000 itu tanda tangan semua. Ditanda tangan. Tanda tangan 10.000-an. Nah, maka diatur. Kalau daerah, nggak banyak tagihannya. Mungkin ya, tapi kecuali provinsi-provinsi besar ya. Jawa Barat, Jawa Timur, DKI, mungkin banyaklah tagihannya. Kalau seperti itu ya diatur. Ya, intinya supaya tidak terlalu repot tadi itu, bahkan Pak Wali Kota juga minta untuk diselesaikan sebelum November seperti Pak Muji itu, proyek kalau bisa sebelum akhir November selesai di dalam rangka itu juga. Kalau akhir November itu tepatnya Pak Muklis itu sudah diatur setahun yang lalu, Pak, bukan sekarang. Sudah Pak, sudah ya. November. Iya, itu diatur setahun yang lalu, bukan mendadak sekarang kan Pak Muklis, ya kan? Ya. Bukan mendadak sekarang. Ya, begitu Pak ya, yang perlu dipahami. Ada lagi yang lain? Terima kasih Pak. Kita ngundang Pak Willy.
Pak Willy Tutunan. Terima kasih. Silakan di-unmute, Pak. Yo, selamat malam Pak Muji. Salam. Halo, selamat malam Pak Muji. Halo, selamat malam. Salam Pak Willy. Ya, Pak Muji, ada satu Pak Muji terkait dengan konsultasi dengan Apip. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, terkait dengan konsultasi dengan Apip itu, kira-kira panduannya apa Pak ya? Terus apakah ada batasannya? Terus rekomendasinya seperti apa itu kalau dalam rangka penyelesaian di akhir tahun? Itu saja Pak Muji. Terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam. Jadi Apip gimana panduannya? Ya kalau ini kan ada Perdirjen berapa nih? Nomor 20 tahun 2020 ya. Di sana ada tahapan-tahapan yang harus diperhatikan tadi. Termasuk kalau itu mau ditambah 90 hari ada PMK-nya, PMK 243. Itulah rujukan bagi Apip apakah telah memenuhi prosedur seperti itu. Telah memenuhi prosedur seperti itu. Yang kedua, ya dinilai Pak, kemampuan penyedia itu bisa nggak dikasih waktu. Dikasih waktu 50 hari pun nggak akan bisa nih. Dikasih waktu 90 hari juga nggak akan bisa. Ngapain enggak? Bagaimana lo diputus saja? Atau udahlah, dia bekerja aja lah sampai nanti 1 Desember. Nah itulah optimasi seperti itu yang dilakukan Pak. Pertama proseduralnya, yang kedua penilaiannya. Kalau Apip nggak bisa menilai ya tanya pada konsultan pengawasnya. Bagaimana ini? Bisa dicapai seperti apa ini? Ya. Ketika ini harus diputus, ya Apip beri saran. Pemutusan seperti apa? Nah, bagaimana pengamanan barang, pengamanan aset, dan sebagainya. Mungkin itu, Pak, ya. Kalau yang lain mau melengkapi, silakan. Oke, Pak. Berarti pada intinya Perdirjen 20, Pak, ya? Ya, Perdirjen itu hanya berlaku untuk APBN, loh, Pak. Kalau daerah kan nggak ada. Ya, daerah mungkin ya harusnya membuat peraturan sendirilah. Ya, kalau tidak ya bisalah meniru. Ya. Kalau di daerah kan, Pak, kan ada dana, ada DAK yang udah masuk ke APBD kan Pak? Ya, ya. Itu pemberlakuannya sama Pak ya? Kalau sudah masuk ke dalam APBD kan nggak lewat KPPN lagi kan pencairannya? Masih lewat ke... Halo? Kan masuk aja itu. Halo? Halo, ya jelas Pak. Masih lewat KPPN Pak? Lewat KPPN juga? Bentar, yang lewat KPPN itu apakah setiap pembayaran prestasi disampaikan KPPN atau tidak yang dana dak tadi? Atau secara triwulan? Pertahapan Pak, pertahapan. Ya. Kalau pertahapan itu kan bukan prestasi. Misalnya triwulan 1 dikasih 25%, triwulan 2 25%, itu kan pertahapan. Bukan mengatur perharian tadi. Ya. Perharian prestasi berapa dibayar berapa? Tidak kan? Tidak. Kalau tidak kan berarti nggak ikut ini, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak punya kontrak, kalau Bapak punya kontrak dan kontrak ini ditagihkan ke KPPN, berarti kontraknya berakhir 31 Desember. Berarti Bapak kena dengan batasan tanggal 17. Tapi kalau Bapak nggak punya kontrak semacam itu dengan KPPN, kontraknya antara Pemda dengan kontraktor, Pemda dengan kontraktor, ya berarti ikut aturan Pemda masing-masing, Pak. Uangnya nunggu suplai dari dana dak tadi yang triwulan, mungkin begitu skemanya ya. Atau saya salah. Okay. Jadi kalau skema Oke, Pak. Iya. Ya. Oke. Pak, satu lagi bisa, Pak? Oke, gimana? Terkait dengan kegiatan DAK yang untuk bidang kesehatan, Pak. Ya. Itu ada pekerjaan dari Dinas Kesehatan pengadaan ventilator. Nah, menurut PPKOM, menurut PPK-nya, sudah di kontraknya air purchasing kan, Pak? Nah, sudah terkonfirmasi oleh penyedia jasa. Terus barangnya nanti bisa tiba di daerah setelah lewat tanggal 15 atau dia temponya di sekitar tanggal 17 baru sampai di kabupaten, Pak. Alasan utamanya pertama karena alatnya kurang, terus kedua mobilisasinya, Pak.
dari Jakarta ke Surabaya terus sampai ke Sangihe yang jauh, Pak. Nah, kira-kira dokumen apa bisa mendukung itu biar itu bisa terakomodir begitu, Pak, pembayarannya, Pak? Ya, ketika misalkan datang tanggal 20 Desember, itu tagihannya kemana? Ke KPPN atau ke Kasda? Dana DAK ini kan harus diinput di aplikasi Omspan itu, Pak, ya? Ya oke lah. Masuk ke PPN ya, Pak? Kita bayangkan kalau barang datang sekarang, Pak. Tanggal berapa sekarang ini? Tanggal 17 November. Barang datang kita periksa, kita tagih kemana nih? Kita tagihkan kemana? Kasda atau KPPN? Ke DPAKD atau ke KPPN? Ke kas daerah, Pak. Ke kas daerah, Pak. Kas daerah, Pak. Nggak ikut aturan ini, Pak. Misalkan ini sekarang datangnya tanggal 20 Desember. Kita tanya Kasda atau DPAKD, Bapak. DPAKD, kamu melayani nggak tanggal 20 Desember tagihan? Oke. Bisa sampaikan tagihan tanggal 20 Desember. Kita tutup Pak tanggal 28 Desember. Berarti nggak ada masalah. Tidak ikut skema ini berarti, Pak. Oke. Apa adalah ke DPAKD. Kalau ada kontrak, ada berita acara serah terima tanggal 20 Desember, 22 Desember, kamu masih melayani nggak klaim atau permintaan pembayaran ini, SPM ini? Masih? Oh ya udah, nggak ada masalah, Pak. Berarti ada berita acara serah terima, ada kwitansi dan sebagainya, ya tagihkan aja di tanggal 20 Desember. Begitu, Pak. Kecuali kalau DPAKD bilang semua pembayaran batasnya 17 Desember. Nah, kalau itu timbul pertanyaan, loh nanti kalau saya yang 20 Desember bagaimana caranya? Oh, Anda harus silakan jaminan pembayaran. Nah, gitu Pak, urut-urutan logikanya begitu. Itu Pak ya? Oke. Iya, oke. Terima kasih, Pak. Nah, jadi diterangkan jaminan pembayaran dan sebagainya ini jangan menimbulkan kebingungan. Ini kan dikaitkan dulu lah aspek-aspeknya, apakah ini APBN ataukah ini APBD ataukah ini DPAKD ataukah ini KPPN. Oke, ada lagi? Iya, oke. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama Pak Willy. Ada yang bertanya lagi? Ada Pak. Saya bacakan di kolom chat dari Pak Dadang Dwi Pranowo. Apabila 17 Desember progres 85%, maka dibayarkan 100% progres sesuai aktual. Namun penyedia diminta jaminan pembayaran senilai 15% sampai dengan 31 Desember. Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tidak selesai, apakah jaminan pembayaran itu kita cairkan atau bagaimana? Ya, jadi Bapak bayangkan tanggal 15 Desember prestasi persen dibatasi sampai 17 Desember ya. Prestasi terlaporkan 85%, maka dibuat berita acara 85% dan menyerahkan jaminan pembayaran 15%. Dan PPK memberi surat kuasa Pak kepada KPPN. KPPN, ini saya bayar karena ada jaminan pembayaran dan ini ada surat kuasa. Surat kuasa itu apa? Nanti kalau 31 ternyata tidak 100%, KPPN silahkan mencairkan. Maka kita di tanggal 31 Desember Pak lapor pada KPPN. KPPN ini tanggal 31 Desember ternyata prestasinya 94%. Nah, maka KPPN akan cairkan Pak. Akan cairkan yang 6% itu tadi. Ya kan? Nah, gitu. Jadi tanggal 31 Desember nanti dicairkan Pak sama KPPN. Jadi batas jaminan pembayaran itu 31 Desember. Ya, jadi 31 Desember Pak, kita melaporkan lagi Pak ke KPPN. KPPN, ternyata ini enggak 100% ternyata ini hanya 94%. Nah, gitu. Atas laporan tadi, maka dicairkan oleh KPPN. Nah, berikutnya tinggal keputusan PPK mau dikasih pemberian kesempatan atau tidak meloncat ke tahun berikutnya. Nah, itu lanjutnya begitu Pak ya. Oke, bisa dipahami? Ya.
Mungkin udah jelas ya Pak Dadang. Kemudian lanjutnya dari Pak Bastian Suaidi, izin bertanya Pak, jika satu PPK denda berbeda-beda pada masing-masing pekerjaan, contoh jika kontrak pembangunan jalan denda keterlambatan dari sisa yang belum terselesaikan, dan untuk jembatan dari nilai kontrak. Terima kasih. Ya, masih. Jadi sangat mungkin Pak, suatu PPK kontrak-kontraknya berbeda-beda sangat mungkin ya, tergantung sifat pekerjaannya. Ya, tergantung sifat pekerjaannya. Kalau dia pengadaan meja dan kursi bisa dimanfaatkan sebagian, ya dendanya bisa dari bagian kontrak. Jadi denda itu sebenarnya pilihannya dua Pak, dari nilai kontrak atau bagian kontrak. Yang terjadi kadang-kadang dipilih juga Pak dari sisa, dari nilai sisa kontrak. Jadi dua ya, dari nilai kontrak atau bagian kontrak. Kalau untuk kerjaan konstruksi Pak, harusnya itu dari nilai kontrak. Kerjaan konstruksi itu bisa diserah terimakan nggak? Ketika belum 100%. Belum bisa kan serah terima? Nah, kecuali kalau serah terima parsial ya, parsial. Jalan A, jalan B, jalan C, satu kontrak. Satu kontrak untuk jalan A, B, dan C. Ketika jalan A selesai, ya itu serah terima parsial. Jadi dalam rancangan kontraknya sudah disebut serah terima parsial. Kalau jalan A selesai, ya berarti serah terima. Yang belum selesai sama B sama C, ya dendanya atas B dan C, denda parsial. Nah, gitu. Jadi kembali Pak, normanya untuk konstruksi harusnya dari nilai kontrak. Untuk kerjaan konstruksi dari nilai kontrak. Bukan bagian kontrak. Tadi bangun gedung, bagian-bagian kontraknya apa? Ada pavling, ada halaman, ya apa? Ada pavling halaman, ada pagar, ada gedung. Ya itu bagiannya Pak, gedung, pavling, sama pagar. Bagian-bagian. Ya, kalau yang belum selesai adalah pagar atau pavling, ya dendanya atas Pak pavling halaman sama pagar tadi Pak. Karena gedungnya bisa diserah terimakan, bisa dimanfaatkan. Jadi kalau gedung konstruksi dendanya dari nilai kontrak, kecuali kalau bisa dipisah-pisahkan bagiannya untuk diserah terimakan. Termasuk kalau bisa juga diparsialkan. Oke, gitu ya. Ya, sudah jelas mungkin ya Pak Bastian. Kemudian ini ada lagi dari Ibu Triana Krisnawati. Pada tanggal 15 Desember, progres baru mencapai 82%, maka dibayar 100% dengan jaminan 18%. Tapi sampai 31 Desember, progres hanya mencapai 93%, maka jaminan pembayaran yang dicairkan apakah 18% atau hanya sebesar sisa progres yang belum diselesaikan 7%. Jadi ketika 15 atau 17 Desember 82%, maka nyerahkanlah jaminan pembayaran 18%. Jaminan tadi Pak diserahkan oleh KPPN. Jadi ketika 31 Desember ternyata 93%, kita lapor aja 93%. Ya, kita nggak usah sibuk dengan berapa yang dicairkan. Yang mencairkan adalah KPPN itu. KPPN tahu ya, udah yang cairkan berapa? Ya 7% lah. Ya, karena prestasinya kan 93%. Terbayar 100%. Ya, cairkanlah 93%. Cairkanlah 7%-nya. Gitu ya. Itu bukan aspek PPK sebenarnya. Aspek pencairan adalah di KPPN. Cuman sebagai PPK kita lapor. Ternyata prestasinya 31 Desember hari ini 93%. Ya sudah. Kita sampaikan pada KPPN. Maka KPPN lah yang akan mencairkan. Karena kita sudah beri surat kuasa pada KPPN. Oke ya. Sebentar, kita lanjut lagi ya materinya. Jadi ini kalau ada tahun anggaran berikutnya, kita sudah bisa melakukan pengadaan sekarang, ya. Maka RUP-nya, ya. Bagaimana RUP sebelum tahun anggaran? Kemarin sudah dijelaskan dalam materinya Pak Mustafa. Silahkan dicari di YouTube-nya ya. Ya, jadi tender seleksi bisa sebelum tahun anggaran. Ya. Ada kejelasan status anggaran dalam tender kita. Kita sebutkan, bila mana nanti anggarannya berkurang atau tidak ada, maka tidak ada tuntutan bagi pokja pemilihan. Terus berikutnya Pak, tanda tangan kontrak.
sebelum 1 Januari. Bisa nggak? DIPA, dokumen anggaran APBN, biasanya sudah diterima, Pak. Di tanggal 5 Desember. 5 Desember sudah ada itu DIPA-nya. Ya, dan kita sudah tender tadi. Sudah tender, sudah terpilih penyedianya tanggal 2 Desember. Karena tendernya sekarang, 2 Desember sudah terpilih. DIPA-nya ada. Ya sudah, kita bisa tanda tangan kontrak. Dan kita nyatakan di kontraknya bahwa kontrak ini berlaku efektif per 1 Januari. Kalau memang kerjanya per 1 Januari. Jadi tanda tangan kontrak bisa sebelum 1 Januari. Bahkan tanda tangan kontrak itu bisa di hari libur. Nggak ada larangannya tanda tangan kontrak di hari libur. Ya. Jadi tanda tangan kontrak bisa per 1 Januari, bisa hari libur, dan sebagainya. Tapi berlaku efektif. Karena DIPA efektif adalah 1 Januari, maka berlakulah efektif per 1 Januari. Mungkin 1 Januari juga libur, ya udahlah berlaku efektif per 2 Januari. Cleaning service akan bekerja per 2 Januari, bisa aja. Tapi kalau dia harus bekerja per 1 Januari, Pak, dia harus kerja 1 Januari, harus bersih-bersih dulu, mobilisasi dan sebagainya, ya boleh. Jadi kontrak ini berlaku per 1 Januari. Ya, kontrak bisa dibuat multi-years. Ya, Permenko 93 lah, tahun 2020. Ya, Pak, bisa sampai 3 tahun. Artinya harus disepakati sejak awal bahwa anggaran ini akan dijamin di setiap tahunnya, multi-years. Ya. Tapi kalau untuk kondisi darurat seperti ini, ya, COVID, sudah berkontrak, boleh dimulti-years-kan. Ketika sudah berkontrak. Jadi umumnya multi-years itu dibuat ketika penganggaran. Dilabelin multi-years atau tidak, itu dianggap penganggaran. Tapi untuk khusus darurat COVID ini, ya, muncul aturan bahwa yang kontrak-kontrak, ya, yang karena COVID ini dan sebagainya, boleh dimulti-years-kan. Ya, silakan dibaca Permenko 93 tahun 2020. Berikutnya, kita didorong kontrak payung, kontrak bersyarat. Jadi pengadaannya sekali aja lah di tahun 2020 untuk cleaning service selama 3 tahun. Ya sudah, itu kontrak payung bersyarat. Ya. Artinya nanti kalau tahun 2022 ada anggarannya, maka kontrak ini ya dibuat lagi untuk tahun 2022. Ya. Kontraknya tetap. Yang naik adalah mungkin UMR, kalau naik dinaikkan. Gitu aja, nggak usah tender lagi. Tahun 2023 pekerjaannya ada, kinerja penyedianya baik. Pekerjaannya ada, kinerja baik, anggarannya ada, ya sudah dibuat aja kontraknya kembali. Itu namanya kontrak payung atau kontrak bersyarat. Selebihnya besok Bapak Ibu bisa ikutlah di ini workshop ini ya. Besok ada workshop di hari Rabu ya. Di siang ini ya. Ini kontrak bersyarat. Jadi cleaning service di LKPP itu digabung cleaning service, security sapam, pertamanan, mechanical electrical, driver, 5 atau 6 paket, itu jadi 1, 6 atau 5 aja lah, 5 kali 3 tahun. 15 paket itu sekali saja, menjadi 1 paket aja. Itu namanya kontrak bersyarat. Salah satunya ini contohnya kontrak bersyarat ya. Kontrak payung bisa dibaca aja ya. Kontrak bersyarat. Ya kalau Bapak Ibu lihat di Pepresnya nggak ada itu kontrak bersyarat. Adanya di SE LKPP ya nomor 19 kemarin tahun 2019. Untuk percepatan pengadaan bisa menggunakan kontrak bersyarat. Kontrak bersyarat itu adanya di mana? Di KUH Perdata. Suatu perikatan yang tergantung pada peristiwa yang akan datang. Masih tergantung pada peristiwa yang lain. Peristiwa yang lain itu apa? Anggarannya muncul atau tidak? Ketika anggarannya muncul dan kerjanya diperlukan, ya berarti bisa. Dan kinerja penyedianya baik, ya bisa lanjut. Namanya kontrak Berikutnya kita didorong konsolidasi. Mungkin di berbagai webinar sudah dibahas mengenai konsolidasi. Berikutnya, bisa nggak anggaran muncul kalau meluncur ya di APBD? Kalau saya amati ya di PP 12 2019 mengenai keuangan daerah, saya lihat nggak ada. Tapi mungkin saya nggak cermati. Kalau silakan dicermati, Anda nggak anggaran meluncur. Kalau APBN nggak bisa itu anggaran meluncur ke tahun berikutnya. Yang bisa kerjaannya kalau mau diselesaikan silakan. Tapi ngambil anggaran tahun berikutnya. Kalau Pemda ada nggak? Kalau yang dulu Permendagrinya ada. Kalau Permendagri
pekerjaan bisa meluncur ke tahun depan kalau ada keadaan kahar, bencana, bukan kinerja penyedia. Umumnya kan kinerja penyedia meluncur ke tahun depan. Ya. Yang ada di Permendagrinya yang dibahas adalah kalau itu terjadi keadaan kahar. Tapi saya lihat di PP 12 ini nggak ada. Tadi tolong cermati lagi ya, barangkali saya nggak cermat. Oke, itu yang saya sampaikan. Masih ada pertanyaan lagi? Masih ada, Pak. Ya. Di kolom chat. Kalau Pak Kurniawan ini tadi, ini terkait dengan pertanyaan Pak Willy ya. Jadi beliau sudah dijawab Pak Muji juga, DAP masuk di APBD mengikuti mekanisme pembayaran APBD. Nah kemudian Pak Aco Abdullah, apa yang harus dilakukan PPK yang memberikan denda dari bagian yang belum selesai pada pembangunan gedung konstruksi yang sudah selesai? Apa tidak akan jadi temuan? Gimana Pak? Ini kan kalau konstruksi itu mestinya denda itu merupakan dari nilai kontrak, tapi ini dia dendanya itu dari bagian Pak, sisa yang belum selesai, tapi bangunan konstruksinya itu sudah selesai. Apa tidak akan jadi temuan katanya gitu? Terlambat nggak? Gimana yang bersangkutan bicara? Silakan. Siapa Pak? Pak Harus. ya. Pak Aco, tadi Pak Aco sebenarnya raiskan lagi. Ya, silakan ya. Pak. Silakan Pak Aco, silakan bergabung. Iya, terlambat Pak. Terlambat. Iya, pembangunannya terlambat Pak. Belum ada serah terima. Sudah selesai semua Pak. Enggak, ketika misalkan kontrak berakhir 30 Oktober, terlambat ya sampai November ini. Iya, sudah terlambat dan sudah dibayarkan semua. Enggak, ceritanya gini, 30 contohnya ya 30 Oktober terlambat kan? Iya. Ketika terlambat itu ada serah terimanya enggak? Oh, belum ada serah terima sama sekali. Atau sudah gedungnya sudah dimanfaatkan? Maaf Pak, kebetulan yang ini yang tahun 2019 Pak. Karena COVID kemarin, makanya sekarang ini belum ada audit ini Pak. Ya makanya kejadiannya gimana mengenai serah terima tadi? Itu misalnya bangun gedung di tahun 2019 berakhir ya, 31 Desember 2019. Terlambat. Betul. Iya, lambat sampai Januari 2020. Terlambat Januari 2020. Ketika 31 Desember, ini bangun apa ini? Pembangunan gedung, Pak. 31 Desember ada serah terima yang dimanfaatkan nggak? Kenapa, Pak? 31 Desember ada serah terima yang dimanfaatkan nggak? Oh, ini 3 gedung, Pak. Lantai 1 dimanfaatkan. Oh iya, lantai 1, lantai 2 bisa dimanfaatkan. Sisa lantai 3, Pak. Maksudnya bisa nanti itu ada serah terimanya nggak? Oh, serah terima. Bisa ya, bisa tidak. Ya Pak, itu lantai 1, 2 serah terimakan sehingga itu jadikan kantor. Bisa juga tidak Pak, tidak Pak. Nunggu lantai 3 selesai. Oh gitu. Oh belum dibuat kayaknya Pak yang serah terima seperti itu Pak. Bukan sampai ke semua gedungnya itu selesai semua. Jadi nanti gedungnya setelah rampung semua baru diserah terimakan Pak. Itulah faktanya. Faktanya bagaimana? Kalau faktanya 3 lantai tadi baru serah terimakan, ya, misalkan tanggal 20 Januari, ya berarti semuanya Pak. Oh. Walaupun kalimatnya didendanya dari bagian kontrak. Jadi kita cerita bagian mana yang kamu serah terimakan di tanggal 31 Desember. Bagian lantai 1. Iya. Oke, berarti tinggal lantai 2, 3 ada yang dendanya. Tapi kenyataannya ternyata tanggal 20 Januari itu belum ada serah terima semuanya. Saya bukan cerita dokumennya, Pak. Saya cerita faktanya saja. Mungkin faktanya kan seperti itu kan. Kalau faktanya seperti itu, ya dendanya dari semua. Bagian bagian lantai 2, ya kita ikutilah klausul kontraknya. Dendanya dari bagian Pak. Oke, bagian 1 sudah terimakan belum? Belum. Bagian lantai 2 sudah terimakan belum? Lantai 3 belum. Ya sama jumlahnya. Jumlah lantai A, lantai 1, 2, 3 sama dengan
dari nilai kontrak. Oh iya, baik Pak. Logika matematika. Mengerti Pak, baik. Terima kasih Pak. Iya. Ya dendanya dari bagian kontrak, nggak apa-apa ketika ada serah terima. Ini kan nggak ada serah terima sama sekali. Baik Pak. Matematikanya, nah gitu kan. Baik Pak, makasih banyak Pak. Nah. Ya, jadi denda itu harusnya dari nilai kontrak yang terjadi ini dari bagian kontrak. Kebetulan yang diserah terimakan semuanya di tanggal 20 ya sama dengan dari nilai kontrak juga tuh akhirnya. Oke, ada lagi yang lain? Atau sudah jelas? Gimana Pak Kasman? Sudah habis yang present? Pak Agus Ikhtianto, mungkin mau bergabung? Silakan Pak Agus. Pak Agus Ikhtianto. Silakan Pak. Pak Agus Ikhtianto. Tidak ada suaranya. Bagaimana soal sudah dibagi Pak Mulis? Sudah absensi? Pak, sudah. Bapak Ibu silakan dikerjakan absensinya, jangan lupa daftar hadir. Ada 3 soal ya Pak Mulis ya? Ada 3 soal. Dijawab. Ya. Silakan tidak ada semua. Ini pertanyaannya Pak. Pak Agus Ikhtianto. Jika ada pekerjaan yang diperkirakan tidak akan selesai sampai dengan 31 Desember 2020, tapi PPK ragu akan kemampuan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, di sisi lain pekerjaan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Langkah apa yang dilakukan oleh PPK? Ya, sekarang kan posisinya masih November. Ya dikumpulkan aja Pak. Kontraktornya, konsultan pengawas, tim teknis dan sebagainya. Nah, ini prestasinya sekarang berapa? Prestasinya sekarang berapa? Sekarang Pak, prestasinya baru 42%. Sehari berapa dia? Sehari Pak 0,3%. Sisa waktu sampai Desember tinggal berapa hari lagi nih? Ini tanggal berapa ini? 16 ya, berarti tinggal 14. 14 tambah 31 tinggal 45. 45 dikalikan 0,3% berarti 15%. 40 ditambah 5% jadi sampai dengan 3 55%. Wah ini gimana penyedia? Sampai dengan 3 55%. Bisa nggak ini ditambah alat, ditambah tenaga, ditambah waktu, ditambah perubahan metode, diperkuat modalnya, sehingga harus berapa ini 60% dengan 15? Berarti sehari harus 4%. 4% berarti harus berapa? 8 kali. Kinerjanya harus 8 kali dengan kinerja yang sekarang. Nah, itu harus diliputan sekarang. Jangan berpikir 50 harinya di sana. Jadi upaya-upaya itu yang harus dilakukan. Ya. Menambah apa tadi? Tenaga, SDM-nya ya, alat, ya, tukang dan sebagainya. Alat-alat ditambah, waktu mungkin ditambah, metode mungkin diubah, dipercepat dan sebagainya. Ya, modalnya kenapa? Atau karena salah kita terlambat membayar-bayarnya. Oh, berarti ini yang nggak beres ini kita berarti. Nah, seperti itu Pak, diributkan sekarang Pak. Ya. Kalau itu dicapai ya silakan. Kalau nggak bisa dicapai, apa diputus atau tidak? Ya, itu pertimbangan dari lapangan Pak. Ya. Kalau kerjaan itu penting dan sebagainya, ya apakah perlu ini digeser, diputus yang bersangkutan kontraknya? Silakan, itu banyak ya Pak putusan-putusannya seperti itu. Tapi kita harus punya data-data tadi Pak, prestasinya sekarang berapa, kinerjanya berapa, ya, apa yang perlu diubah, ya seperti itu Pak, yang dirapatkan dengan kontraktor. Jadi waktunya yang kita pegang, solusinya ada perubahan-perubahan tadi. Oke?
Ini waktunya sudah habis, tapi ada 1 atau 2 lagi Pak nih mengkonfirmasi. Ya, bolehlah. Ya. Dari Pak Nur Holil, apakah jaminan pembayaran berlaku untuk APBD dan apakah jaminan pembayaran APBN harus dari bank? Bagaimana kalau bukan dari bank jaminannya? Apakah tidak sah atau harus diganti jaminannya? Ya, jadi tadi saya ceritakan Pak, jaminan pembayaran ini sudah dikenal lama di APBN, sudah lebih dari 20 tahun yang lalu, jaminan pembayaran. Ya. Mengapa? Karena di APBN ada batasan pencairan. Batasan pencairan. Jaminannya dulu bebas Pak, dari asuransi, boleh dan sebagainya. Tapi ternyata kalau dari asuransi kan sulit klaim dan sebagainya. Maka harus dari bank. Bahkan bank pun dulu dituliskan Pak harus dari bank yang satu kota, satu daerah. Jadi kalau Pak Nur Kolil mungkin dari mana? Jombang atau dari mana? Misalnya dari Jombang, ya banknya harus Bank Mandiri di Jombang dulu seperti itu. Tapi sekarang kelihatannya dilonggarkan, pokoknya dari bank aja, bank umum gitu. Ya. Sekarang yang daerah perlu nggak seperti itu? Kita kembalikan, apakah daerah itu mengatur pembatasan pencairan? Kalau daerah mengatur batasan pencairan, misalkan 15 Desember, setelah 15 Desember nggak ada pembayaran lagi, berarti ya perlu ada jaminan pembayaran. Jadi jaminan pembayaran di daerah itu tergantung DPAKD-nya bagaimana. Kalau DPAKD-nya masih melayani sampai dengan 31 Desember, tidak diperlukan itu jaminan pembayaran. Ya. Jadi pertanyaan berikutnya, Pak, kalau jaminan pembayaran bukan dari bank, diterima? Nggak diterima, Pak, itu yang APBN. Ya, harus dari bank. Gitu, ya. Bahkan dulu ketat, banknya harus bank setempat juga. Nah, gitu. Jadi kalau daerah mau niru bisa, ya silakan aja, Pak. Itu tergantung DPAKD-nya. DPAKD membatasi nggak? Kalau DPAKD-nya membatasi pencairan, dibatasi tanggal tertentu, ya maka diperlukan tadi. Silakan dibuat aturannya. Silakan dibuat aturan ini. Jadi maknanya Pak, jaminan pembayaran itu hanya berlaku sampai dengan 31 Desember. Jaminan pembayaran itu bukan mengcover sampai dengan 50 hari, bukan. Jaminan pembayaran tidak mengcover sampai 50 hari, sampai 90 hari, tidak. Jaminan pembayaran itu hanya sampai dengan 31 Desember. Maka 1 Januari 2021 nanti, gimana cara bayarnya? Cara bayarnya bukan dari jaminan pembayaran, cara bayarnya ya dari, ya misalkan ya, sekarang tanggal 17 Desember, prestasi 85%, sehingga harus menaruh jaminan pembayaran 15%. Ternyata di tanggal 31 itu prestasinya 94%. Ya maka dicairkan yang 6%. 6%. 6% dari berapa? Misalnya dari 1 miliar, berarti 60 juta. Berarti jadi tahun 2021 ada tagihan 60 juta. Diambilkan dari mana? Anggaran 2020 sudah stop sampai dengan 31 Desember. Maka diambilkan di tahun anggaran 2020. Direvisi. Diambil dari apa? Perjalanan dinas, APK, dicari-cari 60 juta untuk membayar sisa pencairan yang kemarin. Jadi sudah ruwet. Kalau nggak selesai nih, kita akan mengganggu anggaran tahun berikutnya. Akan mengganggu tahun anggaran berikutnya. Jadi jangan sampai 50 hari ini digunakan menurut saya. Jadi akan mengambil tahun anggaran berikutnya. Ini merevisi. Ya, kalau APBN revisinya nggak gampang lah. Sebulan keluarlah revisinya. Kalau Pemda ada revisinya bagaimana? Bapak itu harus nunggu APBD perubahan. Nah, jadi kita masih tersandera masalah ini sampai dengan bulan September. Keluarlah APBD perubahan di bulan September, maka dibayarlah di bulan Oktober. Nah, kita masih tersandera sampai dengan Oktober. Gara-gara pekerjaan ini yang nggak selesai. Nah, maka jangan terlambatlah pekerjaan itu. Jangan berpikir 50 hari lah. Ya gitu. Gitu Pak ya. Pak Khalil siapa tadi? Ya. Halo? Nah, Pak, ada satu lagi nih. Ya. Dari Pak Garcia itu ID. Bagaimana untuk pembayaran jasa konsultansi 80% setelah tahapan pengembangan perancangan, 15% setelah selesai tender, 5% setelah konstruksi selesai. Sementara masih menganut mekanisme keuangan daerah yang masih menganut tahun tunggal. Terima kasih. Ya,
Jadi ada konsultan perancangan, tahun ini tahapannya baru sampai tahapan DED, RAB buat gambar, istilahnya tahapannya sampai dengan 80%. Bagaimana tahapan tendernya yang nanti di bulan Januari 5% ya. Terus pengawasan berkala 15% di tahun yang berikutnya. Padahal kontrak ini kontrak tahun tunggal. Ya, kalau bisa ya kontrak dibuat multi-years lah. Kalau bisa kontrak buat multi-years. Tapi kadang-kadang ini kan nilainya kecil Pak. Ya, terlalu rumit kalau dibuat multi-years. Terlalu banyak ya effort atau usaha kalau dibuat multi-years. Ya berarti nggak bisa. Jadi bisa dibuat multi-years atau tidak buat multi-years. Yang kedua, ya sudah, nanti tahun depan ditunjuk aja langsung penyedianya tadi melalui penunjukan langsung, repeat order, karena ini masih merupakan tanggung jawab penyedia yang bersangkutan ya, melalui penunjukan langsung. Begitu saja Pak. Ditunjuk langsung karena ini masih merupakan kewajibannya penyedia tadi, konsultan tadi ya. Jadi dibuat kontrak melalui penunjukan langsung, walaupun nilainya di atas 200 juta. Misalkan yang 20% tadi, misalkan 250 juta, ya tujuh aja langsung. Karena ini merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. Demikian Bapak Ibu, Pak Kasman ya. Sudah selesai semuanya? Terima kasih Pak Budi. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya masih mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya, tetapi waktunya sudah habis. Seperti janji kita tadi, waktu kita berakhir sampai 20.30 ini sudah lewat. Mungkin terakhir Pak Muji closing statement-nya. Ya, ini kan masih jauh kan, 31 Desember, masih sekitar 40 hari lebih. Maka kontrak itu kita kendalikan yang sekarang aja lah. Jadi kalau masih ada track record-nya masih terlambat dan sebagainya, ya kita cari solusinya. Cari solusinya tadi, apakah ditambah tenaganya, tambah alatnya, tambah apa lagi, waktunya, rubah mungkin metodenya, mungkin diperkuat lagi cash flow-nya, sehingga pekerjaan ini bisa dicapai. Jadi kita jangan berpikir 50 hari. 50 hari itu kalau bisa dihindari, akan banyak kerumitan-kerumitan. Akan juga mengganggu kita tahun depan, ya sudah kita upayakan sekarang ya. Jadi jangan berpikir 50 hari, kita utamakan pengendalian kontraknya sekarang. Mudah-mudahan itu akan menjadikan kontrak-kontrak kita terkendali, kontrak-kontrak yang Bapak Ibu pegang sukses ya. Tidak ada masalah. Terima kasih Pak Kasman, begitu aja. Terima kasih pada Pak Budi yang telah memberikan pemaparan, juga menjawab ada banyak pertanyaan dari peserta. Dengan demikian diskusi online kita malam ini kita sudahi. Saya mengucapkan ribuan maaf apabila dalam saya memandu tadi terdapat perilaku atau kata-kata yang tidak berkenan. Semoga kita bisa bertemu lagi di diskusi online berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.